Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, ibadah kurban termasuk ibadah yang memiliki keutamaan dan keberkahan. Dalam sebuah hadis, kurban termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang arti hadisnya, tidak ada amalan yang diperbuat manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah selain menyembelih hewan. Sungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulu dan kuku-kukunya. Sesungguhnya sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah, pahalanya telah diterima di sisi Allah. Maka tenangkanlah jiwa dengan berkurban. Nah, saudara seiman, bagaimana dengan orang yang mampu tapi tak ikut menjadi peserta kurban? Ini dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad dalam salah satu ceramah beliau, bahwa dalam suatu hadis dijelaskan, siapa yang mempunyai kelapangan rezeki tapi tidak mau berkurban, janganlah dekat-dekat tempat sholat kami, jangan ikut hari raya dengan kami. Inilah salah satu dalil mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa hukum kurban adalah wajib. Man wajada sa'atan, siapa yang punya kelapangan rezeki, falam yudahi, tapi tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat solat kami. Siapa yang punya duit, mampu, tidak mau berkurban, jangan dekat-dekat tempat solat kami, jangan ikut-ikut hari raya sama kami. Berdasarkan hadis ini ada ancaman. Menurut ilmu usul fikih, kalau dalam satu ayat hadis ada ancaman, berarti maknanya lil wujub, berkurban itu wajib. Inilah salah satu dalil mazhab Hanafi mengatakan bahwa kurban itu wajib karena ada ancaman. Sedangkan mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali mengatakan kurban sunat muakkad. Kenapa? Karena Nabi mengatakan salasun hunna alayya faraidu. Ada 3 perkara yang bagiku wajib, walakum tatawu'un, tapi bagi kamu hanya sunat, yaitu kurban. Abu Bakar dan Umar pernah 1 tahun tidak berkurban. Pas ditanya kenapa? Supaya kaum muslimin jangan menyangka kurban ini wajib. Kurban ini di atas sunat, di bawah wajib. Sunat muakkad. Nah, saudara seiman, sedangkan menurut Buya Yahya, bahwa orang yang tidak mampu berkurban, maka tidak diwajibkan. Bahkan orang yang mampu pun kalau tidak berkurban tidaklah berdosa. Cuma dianggap keterlaluan, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurban menurut jumhur ulama dari madhab kita Imam Syafi'i dan madhab Maliki, madhab Hambali adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Menurut madhab Imam Abu Hanifah adalah wajib bagi yang mampu, bukan semua orang, dengan syarat-syaratnya. Jadi yang tidak mampu korban, ya nggak usah korban, karena memang tidak wajib, nggak mampu kok. Ya, bahkan yang mampu pun tidak korban, tidak dosa, cuman keterlaluan, dia nggak bersyukur. Sunnah dalam madhab kita Imam Syafi'i. Ya, kita harus pahami sunnah. Yang kedua, korban itu sunnah setiap tahun. Kita khawatir bahasanya orang itu tuh memaksakan begitu karena memang belum berkorban, sehingga menganggap korban seumur hidup sekali. Jadi belum korban sama sekali sehingga kebingungan urusan korban. Tidak, hamba Allah. Korban itu sunnah setiap tahun. Kapan ada bulan haji tiba, maka disundahkan Anda korban. Biarpun bulan lalu atau tahun lalu Anda sudah korban, datang bulan haji lagi, tetap disunahkan Anda untuk korban. Ini kesalahpahaman di kampung ini yang membahayakan. Menganggap korban seumur hidup sekali. Setelah itu sudah. Sehingga biarpun dia kaya raya, kalau ditanya, Pak Haji korban yuk, oh sudah saya. Kapan? 10 tahun yang lalu. Ini kan problem ini. Makanya gara-gara salah paham ini ya, kalau orang awam salah paham ya nggak mungkin dong, kecuali karena dengar dari ustadznya yang salah paham juga.
Sehingga di kampung itu padahal penduduknya ribuan, yang nyembelih kambing cuma 20. Ya, pantasnya buat soto. Kuahnya saja yang berbanyak begitu. Tapi di tempat yang kesadaran korban ada dan pemahamannya benar, ya hari raya korban itu betul-betul hari bersenang-senang, kambing begitu. Jadi seperti itu. Jadi Anda yang tidak mampu, maka tidak wajib korban menurut jumhur ulama. Bukan jumhur ulama, semuanya yang tidak mampu, biarpun mazhab Hanafi yang mengatakan wajib, Anda menjadi tidak wajib. Apalagi untuk kebutuhan rumah Anda, kebutuhan yang sangat mendesak bagi Anda tempat tinggal. Nah, kemudian insya Allah tahun depan Anda sudah punya rezeki yang cukup untuk bisa menyembelih korban. Dan tolong budayakan korban. Semua dari kita hendaknya bisa berkorban. Korban. Ya, ibaratnya kalau anaknya 3, suami istri jadi 5. Kalau nggak bisa ya 4, nggak bisa 3. Paling tidak ya 1 kambing. Ibadah kurban menjadi salah satu sunnah yang dilakukan oleh umat Islam di setiap tahunnya. Tepatnya pada hari ke-10 dari bulan Zulhijjah. Kegiatan kurban ini dilaksanakan tepat di hari raya Idul Adha. Tak heran jika sebagian besar umat muslim sudah cukup familiar dengan istilah ini. Secara harfiah, kurban memiliki arti hewan sembelihan. Menurut istilah, kurban artinya menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Adanya anjuran kurban ini merupakan bentuk syukur umat muslim atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Itulah sebabnya daging hewan kurban harus dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai bentuk saling berbagi terhadap sesama. Wallahu a'lam bishawab.